Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hifni Nasif ME selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani serta teman-teman yang berbahagia. Di sini saya Inka Clarina Meliana dengan NIM 202051009 sebagai moderator yang akan memandu kelancaran diskusi pada siang hari ini. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Hani Khairun Nisa dengan NIM 1825184. Yang kedua, Cynthia Ayu Fitriani dengan NIM 2020510. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Orientasi, Training, dan Pengembangan. Saya Nihonisa akan menjelaskan tentang orientasi dan planning. Orientasi merupakan suatu program pengenalan karyawan baru atau lama kepada lingkungan kerjanya yang baru. Tujuan program orientasi bagi perusahaan yaitu untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, mengurangi turnover karyawan, pemahaman terhadap struktur organisasi perusahaan dan lingkungan kerjanya. Sedangkan tujuan program orientasi bagi karyawan yaitu untuk memberi kesan menyenangkan bergabung di sebuah lingkungan kerja baru, meningkatkan penerimaan interpersonal, memudahkan proses adaptasi terhadap lingkungan kerjanya yang baru. Program orientasi yang efektif yaitu berorientasi kepada mempersiapkan karyawan, fisik dan mental yang memasuki lingkungan kerja baru. Yang kedua, memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memudahkan proses adaptasi terhadap lingkungan kerja baru. Yang ketiga, menyampaikan seluruh program orientasi kepada karyawan tersebut secara efektif. Yang keempat, melakukan evaluasi dan proses tindak lanjut. Selanjutnya yaitu training atau pelatihan. Pelatihan diartikan sebagai suatu program yang disusun secara sistematis untuk meningkatkan kinerja karyawan melalui proses pengajaran dan pembelajaran. Alasan pentingnya program pelatihan yaitu tantangan sosial, tantangan terhadap sistem performance kerja tinggi. Yang ketiga, tantangan terhadap peningkatan kualitas atau mutu produk dan servis yang dihasilkan, dan tantangan global. Metode pelatihan dapat diklasifikasikan menjadi 5 cara, yaitu on the job training OJT atau pelatihan yang dilakukan di tempat kerja. Yang kedua, simulasi atau simulation, yaitu mendesain atau mengatur tempat pelatihan sedemikian rupa agar identik dengan tempat kerja. Yang ketiga, pelatihan kerjasama atau cooperation training, yaitu pelatihan yang dilakukan secara bekerjasama antar institusi yang berbeda untuk lebih mengefektifkan proses pelatihan. Contohnya yaitu magang dan kerja praktik. Yang keempat yaitu pelatihan dengan pengalaman perilaku atau behaviorally experience training, yaitu pelatihan yang lebih memfokuskan pada peningkatan aspek emosi atau psikis dan perilaku. Yang kelima yaitu pelatihan dengan bentuk konferensi dan pelatihan di dalam kelas atau conference and class training, yaitu pelatihan yang dilakukan di dalam ruangan atau kelas baik di dalam atau di luar perusahaan. Selanjutnya, pengembangan. Pengembangan atau development dapat diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, lembaga, dan instansi pendidikan. Pengembangan adalah pelaksanaan setiap aktivitas yang mengarah pada pembelajaran berkesinambungan dan pengembangan diri yang berkontribusi mewujudkan tujuan-tujuan individu dan organisasi. Ini merupakan proses pembelajaran berkesinambungan yang memperdalam pemahaman tentang nilai, minat, keterampilan, bakat, atribut personal, dan kekuatan kompetensi yang dimilikinya. Tujuan pengembangan sumber daya manusia. 1. Agar individu dalam situasi kerja dapat memperoleh kemampuan untuk mengerjakan tugas-tugas atau pekerjaan tertentu secara memuaskan. 2. Meningkatkan kesejahteraan individu. 3. Meningkatkan keterampilan individu dalam satu bidang keahlian atau lebih. 4. Meningkatkan motivasi individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaannya secara memuaskan.
Pemilihan metode pendidikan dan pelatihan. 1. Metode yang bersifat memberikan informasi atau information methods meliputi A. Metode ceramah, B. Metode audiovisual, C. Metode belajar mandiri. 2. Metode yang bersifat memberikan pengalaman atau keterampilan meliputi A. On-the-job training, B. Latihan yang didasarkan pada komputer seperti simulasi peralatan, permainan dan simulasi yang lain, analisis kasus, memainkan peran, peragaan perilaku, dan latihan kepekaan. Yaitu proses pelatihan dan pengembangan. 1. Penentuan kebutuhan pelatihan dan pengembangan atau suatu penilaian kebutuhan yang komprehensif. 2. Pemilihan metode media dan prinsip-prinsip pembelajaran. 3. Penetapan tujuan yang bersifat umum dan spesifik. 4. Implementasi program. Dan yang kelima adalah evaluasi program. Oke, terima kasih. Selanjutnya, diskusi akan dilanjutkan di WhatsApp group. Jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan lewat WhatsApp group. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.